Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda sekalian. Bertemu lagi dengan Ibu Indah. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari pola bilangan, yaitu kali ini kita akan membahas mengenai pola dan suku-suku barisan bilangan. Jadi implementasinya nanti kita akan dihadapkan dengan realisasi dari pola suku-suku barisan yang akan kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu contohnya itu adalah bangunan. Jadi Ibu contohkan sebagai bangunan yang bangunan bertingkat. Jadi nanti ada saat bangunan bertingkat itu nanti kita akan bisa temukan apa sih pembedanya, apa sih suku-suku barisan yang terdapat di bangunan bangunan bertingkat itu akan ada pembeda di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Oke, baik. Selanjutnya sebab kedua atau bagian kedua, kita akan mempelajari beberapa contoh aturan bilangan, barisan bilangan. Jadi yang pertama itu yang akan kita pelajari adalah barisan bilangan dengan tambah, dengan aturan ditambah. Jadi ada dengan aturan tambah juga kita akan terbagi dua, yaitu barisan bertingkat 1 dan barisan bertingkat 2. Anda bisa lihat contoh sebagai berikut. Ada barisan bilangan yang pola saat yang A tadi. Nah, untuk barisan bilangan pola A ini 1, 3, 5, 7, dan 9 itu merupakan barisan bertingkat 1 yang aturannya ditambah. Kenapa? Karena barisan bilangan ini merupakan barisan bertingkat 1 yang apabila kita temukan polanya seperti ini, itu dari suku pertama ke suku kedua hanya ditambah 2. Selanjutnya suku kedua ke suku ketiga ditambahkan kembali menjadi 2, dan selanjutnya seperti itu. Jadi itu yang menandakan kalau dia itu bertingkat 1 karena hanya ada satu pola. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dengan masih aturan tambahan, yaitu atau aturan ditambah maksud Ibu, yaitu barisan bertingkat 2. Jadi pola ini Anda bisa lihat contohnya. Pola ini 1, 3, 6, dan 10 itu merupakan barisan bertingkat 2. Kenapa bertingkat 2? Karena pola barisannya itu adalah menggunakan dua pola, yaitu pertama ditambah di jumlah tambah 2, tambah 3, dan tambah 4. Selanjutnya untuk melangkah ke suku selanjutnya dia kembali ditambahkan 1. Jadi ada dua pola. Baik, untuk saat ini kita akan masuk di bagian subbab pertama pada pola dan suku-suku barisan bilangan. Kali ini adalah pengertian barisan bilangan. Jadi nanti Anda bisa lihat di samping kita. Di samping kita ini ada 3 pola bilangan. Bilangan yang pertama yaitu poin A. Poin A yaitu 1, 3, 5, dan 7. Nah, yang selanjutnya yang poin B yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, poin ketiga atau poin C yaitu 3, 6, 9, 12, 15. Jadi jika Anda semua perhatikan bilangan-bilangan pada A, B, dan C ini adalah disusun menggunakan pola bilangan tertentu. Nah, pola-pola bilangan ini disebut dengan barisan bilangan. Nah, nanti adapun setiap di barisan bilangan itu terdapat angka-angka seperti yang bagian A itu 1, 3, 5, dan 7 itu yang disebut dengan suku barisan. Jadi apabila ada suku barisan, contohnya suku barisan ke N, berarti barisan bilangan tersebut ditulis secara dengan simbol UN. Jadi itu menunjukkan bahwa suku ke N. Jadi kalau misalnya ada suku lihat pada poin A, nanti ada U1, berarti U1 itu adalah 1 karena suku pertama, suku ke-1 adalah angka 1. Nah, jadi lihat poin A, pada barisan bilangan 1, 3, 5, dan 7 kita dapat mengetahui bahwa suku pertama itu adalah U1 yang sama dengan 1, suku kedua yaitu U2 sama dengan 3, dan suku ketiga atau U3 itu 5, dan suku keempat itu U4 sama dengan 7. Jadi kita lihat kita lihat suku barisan bilangannya menunjukkan angka berapa, suku keberapa. Nah, bagian kedua dari subbab kedua ini adalah barisan dengan aturan dikali. Jadi sebelumnya aturan ditambah, selanjutnya aturan dikali. Nah, contohnya bisa dilihat dari tampilan video ini. Ada barisan bilangan yaitu 3, 6, 12, dan 24. Nah, adapun pola ya untuk menentukan barisan selanjutnya yaitu kita menggunakan pola dikali 2. Kenapa? Karena dari suku pertama
yaitu 3, berlanjut ke suku kedua yaitu 6, berarti dari 3 kita kalikan berapa yang menghasilkan 6. Jadi yaitu kita 3 dikali 2. Nah, selanjutnya untuk barisan kedua yaitu suku kedua, maksud Ibu suku kedua yaitu 6. 6 dikalikan berapa yang menghasilkan suku ketiga yaitu 12. Jadi dikali 2. Jadi pola pada barisan bilangan ini adalah dikali 2 yaitu dengan aturan perkalian. Baik, bagian ketiga dari subbab kedua yaitu barisan yang menggunakan aturan berpangkat. Jadi kita bisa lihat di contohnya itu untuk suku pola barisannya, barisan bilangannya ada 1, 8, 27 dan 64. Jadi pada aturan berpangkat ini kita bisa menggunakan pola pertama, suku pertama itu karena 1, jadi 1 berpangkat berapa yang menghasilkan diri sendiri. Nah, selanjutnya pangkat kedua, kita bisa lihat pangkat kedua itu suku kedua itu maksud Ibu suku kedua itu 8. Berarti kita bisa melihat berapa berpangkat berapa yang menghasilkan 2 karena awalnya menghasilkan 8. Karena awalnya suku bilangan itu 1, maka 1 dipangkatkan 3 hasilnya tetap 1. Jadi kita cari 2 berpangkat berapa yang menghasilkan 8. Jadi 2 berpangkat 3. Selanjutnya juga 27, 3 berpangkat berapa yang menghasilkan 27. Berarti 3 berpangkat 3. Jadi pola bilangannya adalah aturan berpangkat. Nah, selanjutnya yang terakhir barisan Fibonacci. Nah, barisan Fibonacci ini contoh barisannya itu 1, 1, 2, 3, 5, 8. Nah, aturannya yaitu mulai dari suku ketiga, setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan dari suku sebelumnya. Jadi ada suku ketiga, dilihat suku ketiga yaitu 2, berarti kita menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Jadi kayak 1 ditambah 1 menghasilkan 2 di suku ketiga. Nah, selanjutnya 1 ditambah 2, 1 ditambah 2 menghasilkan suku ketiga, suku keempat, maksud Ibu suku keempat yaitu 3, dan selanjutnya 2 ditambah 3 menghasilkan suku ke-5 yaitu 5 juga. Nah, yang terakhir dalam pada materi kali ini yaitu kita harus menentukan rumus suku ke N. Jadi kita harus mengetahui rumusnya. Jadi prinsip dasar dalam menentukan rumus suku ke N itu adalah mencari kaitan antara bilangan satu dengan bilangan lainnya. Jadi kita harus mengetahui apa sih kaitannya suku 1 dan suku sebelumnya. Jadi contohnya barisan bilangan 2, 4, 8 dan 16. Jadi kita daftarkan terlebih dahulu suku pertama atau U1 itu sama dengan 2, U2 itu sama dengan 4, U3 sama dengan 8, U4 sama dengan 16. Jadi kita harus melihat berapa sih rumusnya. Jadi kita melihat dulu U1 atau sama dengan 2 yaitu 2 berpangkat 1. U2 itu sama dengan 4 yaitu 2 berpangkat 4, dan U3 itu adalah 2 berpangkat 3. Jadi angkanya sama, pangkatnya berbeda. Maka kita peroleh bahwa rumus suku ke N untuk mencari suku ke N, contoh kalau misalnya kita mau cari suku ke 100 gitu. Jadi adalah itu UN itu sama dengan 2 dipangkatkan N. Jadi kalau kita mau cari suku ke 10 berarti U10 itu sama dengan 2 berpangkat 10. Terima kasih. Pembelajaran kali ini kita selesaikan sampai di sini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya di bawah di kolom komentar di bawah ini. Tetap semangat mengikuti pembelajaran, tetap jaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan. Semoga kita segera bertemu di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.